Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta Kota. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dengan Bang Haji Irfan Shah Asmat. Beliau Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang. Beliau mempunyai cerita yang menarik ya, bayangkan dari mulai sebagai OB, kemudian terus ya OB di kantor partai politik, di kantor PDI Perjuangan, sampai kemudian membuat satu perubahan sistem manajemen kepartean ya, yang mendapatkan penghargaan ISO, dan sekarang beliau menjadi pimpinan partai atau PDI Perjuangan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol siapa sih orangnya dan bagaimana kehidupan kesehariannya dan apa obsesi hidupnya ke depan. Assalamualaikum Bang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bisa ceritakan nih bagaimana Bang Irfan nih sebagai orang Betawi kemudian bergabung dengan PDI mulai dari OB dan sampai sekarang. Nih, mungkin bisa ceritakan. Silakan. Panjang nih, bisa sampai besok. Oh ya, silakan. Iya Bang Irfan. Gimana nih? Jadi saya ini lahir dari keluarga besar. Bapak saya Betawi, ibu saya Betawi. Nah, saya 6 bersaudara. Kakak 2, adik 3 gitu. Laki 5, perempuan 1 paling bontot. Saya anak tengah sih sebenarnya. Nah, saya lahir tahun 76 di Jakarta Selatan. Saya tinggal di Cipete sama orang tua saya, besar sampai besar di sana ya, kecil besar di sana. Dididik dalam lingkungan keluarga yang ya dibilang kalau bapak saya taat agama lah ya. Ya biasalah Betawi ya, gitu Betawi, ya. Diajarkan pondasinya agama. Kemudian sampai saya selesai SMA, cuma jiwa saya pengen kuliah itu kan tinggi. Cuma karena keterbatasan segala sesuatunya, karena bapak saya juga sebenarnya cuma bekerja di kantor cleaning service juga. Nah, kemudian ya udahlah, saya memendam rasa pengen kuliah itu sampai saya pikir satu saat nanti saya punya uang, saya mau kuliah. Nah, setelah saya lulus sekolah itu, udah saya pernah bekerja juga sebagai istilahnya apa ya, penjaga toko ya, SPG gitu ya. Jadi Sarina menjaga toko selama 1,5 tahun. Setelah itu Krismon kena pengurangan pegawai. Nganggur lah tuh saya. Oh, Krismon 9798 itu ya? 97 Krismon, pengurangan pegawai. Nganggur, nggak ngapa-ngapain di rumah, pusing, ngamen lah saya. Wah, pengamen juga rupanya ini. Saya ngamen dulu, bisnya biang lala. Dulu ada lagunya, masih ingat nggak lagunya? Ada ingat nggak biang lala? Ya, bis biang lala ya. Warnanya biru atau biru, apa ya? Ya. Ya. Ngamen, saya ngamen sama adik saya. Adik saya sama teman-temannya. Jadi yang paling tua sebenarnya saya nih. Iya. Pakai gitar atau cuma pakai ketrek-ketrek doang? Oh. Jadi gitar 2, saya megang gitar, sama adik saya megang gitar, yang lain pakai kecrekan sama bagian mintain uang. Gitu. Ada berempat waktu itu. Berempat nyanyi. Udah pernah satu ketika bis yang jurusannya ke Ragunan. Gitu. Udah kita nyanyi berapa lagu. Kemudian kita pikir kan sampai ke Ragunan nih, ternyata nggak nyampe Ragunan. Penumpangnya udah turun, waduh kita bingung minta duit. Langsung buru-buru minta uang. Gitu. Udah itu ya lumayan juga, nggak terlalu lama sih jadi ngamen. Kemudian nganggur, datanglah tetangga nih, karena tahu saya nganggur, mau nggak lu jadi ini office boy? Iya boleh, saya bilang gitu. Di mana? Di kantornya Bu Mega gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang gitu. Yang penting halal gitu kan. Udah kerja di sana, masuk, diwawancara lah sama kepala sekretariatnya waktu itu. Siapa tuh kepala sekretariat waktu itu? Jos Formes namanya. Oh iya. Ya, mantan anggota DPR juga. Jadi kepala sekretariat ya, terus kemudian dia jadi anggota DPR tahun 99. Diwawancara. Ditanya, kenapa mau jadi office boy? Dia bilang gitu. Gak apa-apa Pak, yang penting halal. Saya bilang, saya nggak punya duit, saya bilang gitu kan, nggak kerja, saya bilang gitu. Ya udah. Tapi di sini nggak digaji, kata dia bilang gitu. Bingung kan, saya bilang nggak digaji. Bayangin lah, orang kok kerjanya nggak digaji. Bingung gitu. Terus gimana Pak? Gitu. Saya kan perlu transport gitu. Ya, gua kasih lu transport katanya gitu. Berapa? 200.000 sebulan. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Gitu. Udah kita ambil tuh Pak. Kita ambil, kerjalah, mulai kerja di situ.
kerjanya mulai pagi nyapu, tuh kantor semua saya yang sapu itu, sapu, habis nyapu. Sendirian tuh waktu itu, Be? Ada dua Ada dua, OB-nya. oke. Ada dua sama teman saya, tapi dia khusus bersihin ruangannya ibu. Oh. Dia nggak bersihin yang lain. Senior namanya juga ya. Nah, tapi yang ruangan lain itu saya. Saya nyapu, habis nyapu ngepel, biasalah kerjaan OB, lap meja, semua meja rapat saya lap. Setelah itu bersihin gelas-gelas biasa. Kantor partai itu kan selalu rame, ada banyak ngopi kan tamu-tamu. Itu semua gelas saya nyuci, Pak. Gelas nyuci, toilet. Itu toilet tuh saya yang bersihin. Toilet tamu. Iya. Itu saya yang bersihin, saya sikat. Kloset itu saya sikatin, semua bersih. Itu saya semprot wangi-wangi kaca. Wastafel itu saya lap. Ya namanya manusia kadang-kadang kan suka kesel juga ya, capek. Kadang-kadang kan karena faktor yang lain. Saya suka iseng. Buat tangan ini rahasia sih. Orang-orang lain kantor nggak tahu nih. Iya. Jadi lap yang buat tangan itu. Kalau lagi saya kesel, saya buat lap semuanya. Maafin saya. Taruh lah itu. Itu saking keselnya tuh. Ada satu titik kan orang jenuh kan. Kesel gitu nih. Kita buka biar aja orang tahu lah. Masa lalu itu kan. Udah jadi OB lama. Terus akhirnya dapat kesempatan nih pada saat itu. Tapi saya udah mulai berjenjang naik tuh dari OB. Kemudian saya jadi penerima telepon, resepsionis. Dari resepsionis saya naik lagi jadi staf administrasi, nyatet-nyatet, surat masuk. Itu mulai tahun 98 ya? Dari 98 saya, Okay. 98 masuk di DPP. Kemudian bertahap naik ke jenjang-jenjang. Semua bagian di situ saya pernah lah. Fotokopi segala macam. Administrasi. Terakhir saya di bagian komputer lah, bikin surat. Sampai ketika tahun 2003 saya dipercaya jadi kepala sekretariat di DPP. Jadi kepala sekretariat. Jadi 5 tahun ya, 5 tahun setelah jadi OB langsung jadi kepala sekretariat menggantikan. Pada saat itu Bu Mega presiden loh. Nah, itu yang hebatnya itu tuh. Iya, Bu Mega presiden pada saat itu. Dan Bang Ripan waktu itu kemudian melanjutkan kuliah ya? Kuliah saya tahun 2000. Tahun 2000 ya? Nah, ini ada cerita menarik lagi waktu saya kuliah. Jadi karena dibayarnya 200.000 sebulan, nggak cukup kan? Saya bolak-balik berapa uang? Terus buat makan. Kuliah waktu itu pendaftaran 950.000 per semester ya. Nah, diisi tuh. Isi tinggal ya saya punya duit 200.000 gitu kan. Ya udah. Karena boleh dicicil nih, saya datang lah dengan PD-nya ke kampus waktu itu isi. Saya beli formulir 75.000, sisanya 125.000. Nah, yang 100 itu buat DP bayar ini alma mater jaket. Saya transfer lah ke bank. Saya bawa buktinya. Begitu udah nyampe itu saya lupa sama Pak siapa itu waktu itu dapat. Terus ini apaan nih katanya, dia bilang begitu. Ya ini Pak buat cicilan pertama, dia bilang. Nggak bisa, ini semester pertama harus lunas. Gitu ceritanya. Waduh, buku yang ini sisanya dari mana nih gitu kan. Bingung nih. Akhirnya minjem uang. Karena udah terlanjur, uang udah masuk ke bank, rugi dong. Iya. Itu kan Udah gede daftar, buat saya. iya. 175. Separuh gaji itu iya, udah. lebih dari separuh. Iya. Wah, rugi. Gimana ceritanya? Minjem lah ceritanya. Minjem uang buat nutupin itu. Yang minjem sama pimpinan partai waktu itu, wakil bendahara. Pinjem Bu, nanti kalau saya punya uang saya balikin gitu. Udah akhirnya dikasih pinjam, saya kuliah. Bisa kuliah karena itu dipinjemin uang. Uang pinjaman dari pimpinan partai ya. Ibu Novi waktu itu. Sekarang beliau ada di DPP PAN. Saya kalau ketemu beliau sampai sekarang saya cium tangan. Karena berkat beliau Bisa kuliah. pinjemin duit, saya bisa kuliah. Gitu. Meskipun udah beda pandangan politik ya, dia udah partai lain. Saya berapa kali ketemu di Cito, saya pernah ketemu nggak sengaja ya, terus di kondangan, meskipun banyak orang, samperin deh, saya cium tangan sama dia. Pada saat punya duit, saya kembalikan uangnya tuh, nggak mau dia, nggak usah. Makanya saya hormat betul sama dia. Pinjamnya berapa dulu Bang Ripan? Ya itu kurangnya kan 950.000. Kurangnya sekitar berapa dia? Tapi dipinjemin 1 juta waktu itu. Oke. Nah, dipinjemin 1 juta sama dia, saya balikin, dia nggak mau. Gitu, sama Bu Novi. Berkat beliau saya bisa S1. Ya bro. Ya. Bisa selesai 5 tahun Pak. Oke.
Nah pada saat 2003 itu Ibu Mega udah presiden. Umur Iya. saya 27 tahun. Mungkin jadi kepala sekretariat termuda mungkin pada saat itu partai politik ya. Makanya pada saat itu ada peneliti dari Jepang. Peneliti dari Jepang dia mau nyusun disertasinya dia untuk program doktor, ketemu saya wawancara lah ya. Karena kepala sekretariat dia tanya usia berapa, 27, kaget dia, partai besar, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariatnya baru usia 27 tahun gitu. Ya, saya bekas OB pula kan? Bekas OB pula gitu, bingung sama bingung dia. Bingung gitu. Ya udah akhirnya saya jalanin sampai akhirnya tahun 2009 pada saat pemilu 2009 saya diberi kesempatan untuk maju caleg waktu itu. Nah, sebelum cerita jadi calegnya, kenapa Ibu itu presiden pula, ketua partai, pemenang pemilu pula memilih Bang Irfan nih untuk jadi kepala sekretariat? Kepala sekretariat kan tahu rahasia semua kan? Iya, tahu rahasianya, mengelola partaian seluruh Indonesia Pak, membawahi DPD DPC Indonesia itu kan. Kan garis koordinasinya mereka itu ke kepala sekretariat dulu sebelum ke DPP. Oke. Oh begitu modelnya ya, oke. Hari ini saya nggak pernah nanya, Bu kenapa milih saya? Oh gitu? Saya nggak tahu kenapa alasan beliau juga. Nggak ada fit and proper test? Nggak ada, saya ditelepon pada saat itu sama Pak Pram. Pak Pram bilang, Pan saya Sekjen waktu itu Mas wakil sekjen. Oh, wakil sekjen. Pak Pram jadi sekjen 2005. Oke. Waktu itu ditelepon, waktu itu malam tuh jam 7. Yang lain udah pulang, saya masih di kantor. Saya ini orang yang demen di kantor. Betah di kantor lah saya pokoknya. Apa aja saya kerjain. Bingung kali ya, mau 200.000 buat ongkos pulang nggak di kantor aja. Iya. Enggak, di rumah juga kan. Iya. Keluarga juga kan, kakak mau ngapain juga, kita jomblo juga, udah di kantor aja lah. Kadang-kadang tidur di kantor saya di kolong meja. Nggak pulang. Tidur aja di kantor di kolong meja itu, nggak pulang. Waktu itu berarti udah istilahnya sudah jadi apa tuh? Sebelum jadi diangkat kepala sekretariat? Bagian administrasi. Administrasi ya, komputer itu ya, oke. Terus ditelepon, Pan saya lagi sama ibu gitu. Ini kamu siap nggak jadi kepala sekretariat? Dalam hati saya, kapan lagi ada kesempatan nih? Siap, saya. Kesempatan nggak datang 2 kali ya. Iya, saya bilang siap aja. Dalam hati kan dagduk, bayangin aja kantor partai besar, ketua umumnya presiden, ya kan? Iya. Ya saya menganggap saya ini ya bukan siapa-siapa gitu, bukan anak politisi gitu kan. Bapak saya juga siapa sih gitu. Udah tapi kesempatan ini nggak datang 2 kali. Ya udah saya bilang aja siap Pak, siap. Langsung jadi ya, keluarin SK-nya, jadi saya kepala sekretariat. Gantikan siapa waktu itu? Aryo Bimo. Oh, Aryo anggota Bimo DPR ya? DPR sekarang. Oh, enggak, waktu itu belum DPR beliau? Belum, karena menjelang pemilu beliau sibuk di dapilnya mungkin ya. Beliau kan 2003 kan udah mulai persiapan. Iya. Sibuk gitu. Saya menggantikan Aryo Bimo, kemudian Aryo Bimo tahun 2004 jadi anggota DPR. Ya udah saya jalanin. Saya prinsipnya mengalir aja lah. Gitu. Ya memang ada pelajaran yang memang saya dapatkan dari sekitar lingkungan saya gitu kan. Karena beliau tokoh-tokoh penting kan yang di lingkungan saya. Jadi saya paham betul kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi cara berpikir saya, bagaimana saya bisa melayani mereka itu dengan cepat dan sesuai dengan keinginan mereka. Jadi saya lihat, oh di depan nanti ada event ini, misalnya kegiatan ini, pasti pimpinan itu butuh data-data ini. Itu semua udah saya siapkan. Jadi pada saatnya dia minta ini, saya udah ada. Jadi saya berpikirnya selangkah 2 langkah ke depan ya. Selangkah 2 langkah ke depan. Wah nanti bulan depan ini ada kegiatan-kegiatan ini, pasti akan butuh data ini. Saya udah collect tuh data. Saya kumpulin data. Begitu ada momennya dia minta, saya udah ada. Ini ada. Jadi cepat gitu. Nah, saya tektok lah tuh sama Pak Pram pada saat itu. Jadi Pak Pram minta butuh data, saya support. Gitu. Sampai akhirnya 2009 jadi anggota DPR. Sampai 2014 ya, artinya nggak jadi kepala sekretariat ya? Ya 2009 karena sudah jadi anggota DPR, saya lepas jabatan sebagai kepala sekretariat. Proses regenerasi lah ya, gitu. Jadi pergantian kepala sekretariat lagi, saya jalani tugas sebagai anggota DPR sampai 2014.
Gitu. Terus setelah itu balik lagi jadi kepala sekretariat lagi. Nah itu ceritanya ini lagi, nggak sengaja lagi. Jadi pada saat itu 2015 mau ada pemilihan wali kota di Tangsel. Saya daftar ikut fit and proper test sampai ke DPD provinsi. Saya bikin baleho, ikut bayar survei, udah keluar duit banyak tuh waktu itu. Terus kok nggak dipanggil-panggil gitu ya. Tiba-tiba dipanggil ke DPP. Dipikir rekomendasi turun nih jadi calon wali kota. Harapnya kan begitu. Harapnya ternyata dipanggil disuruh ngurusin DPP. Ngurusin DPP. Udah, kita siap. Tugasnya pokoknya membenahi sistem manajemen di DPP. Ya udah, saya mulai rubah itu DPP-nya udah baru tuh di Penogoro, tapi baru pindah. Baru pindah ya masih banyak perlu pembenahan lah. Karena ruang sekretariatnya juga masih berantakan ya, masih meja-meja belum tertata. Saya masuk, begitu saya dapat SK, saya mulai lihat dari mulai basement, saya keliling. Saya lihat dulu kan, saya harus kenal lingkungan dulu kan. Saya lihat dulu dari basement, saya jalan, ditemenin tuh sama ada staff. Naik sampai ke lantai 4, sampai ke lantai 5 ya ruangan. Oh ini berarti butuh di setiap ruangan butuh ini. Udah saya mulai bikin sistem manajemennya. Gitu. Yang tadinya di lobi itu cuma ada satu sofa, gitu. Pokoknya bikin tamu senyaman mungkin. Gitu. Saya siapkan sofa, saya minta DPP beli baru lagi. Gitu. Malah ceritanya sebenarnya begini, itu kan sofa cuma ada satu. Sofa panjang di ruangan itu. Terus ini gimana caranya supaya ada sofa lagi? Saya tanya sama staf yang memang bagian rumah tangga lah ya. Ada nggak sofa yang mirip seperti ini? Saya bilang begitu. Ada, tapi di ruang Pak Oli bendahara. Saya bilang turunin. Saya bilang turunin taruh sini. Oh nggak berani katanya. Nggak berani. Udah bilang aja suruh gua. Saya bilang gitu kan. Bilang sama Poli, diomelin dia. Dia diomelin. Enak aja main turunin katanya. Enggak, besok gua beliin katanya. Udah, ntar gua beliin kata Pak Oli gitu menurut ceritanya dia tuh. Besok gua beliin. Benar, hari Jumat itu saya nyuruh turunin bangku. Hari Sabtunya langsung datang kursi baru dibeliin Pak Oli. Kalau nggak saya gituin, nggak turun. Taktiknya boleh juga nih. Itu baru kursi yang di ruang bendahara. Kalau di ruang ketua umum, Oke. Iya. Nah, gimana nih Bang Ipan kemudian bisa mendapatkan ISO ya, manajemen di itu tuh. Gimana ceritanya tuh? Iya, itu mungkin baru PDI Perjuangan kali ya kalau sistem kepartean, sistem kesekretariatan ini bukan sistem partainya yang mendapat ISO. Sistem kesekretariatannya, manajemen sekretariatnya itu hanya PDI Perjuangan yang dapat ISO. Jadi sebelumnya sebenarnya sudah ada bibitnya. Dulu pada saat Kongres tahun 2000, Kongres pertama, itu sudah diletakkan dasarnya sebenarnya. Di situ ada keputusan Kongres bagaimana menjadikan PDI Perjuangan ini sebagai partai modern. Itu ada tagline-nya. Partai modern yang tidak kehilangan roh kerakyatan pada saat itu tuh tahun 2000. Kemudian pada saat zamannya Pak Pram mulai diletakkanlah sistem manajemen. Pada saat 2005 Pak Pram jadi sekjen, saya mulai menyusun buku Pak, namanya Pedoman Standarisasi Kesekretariatan PDI Perjuangan. Bikin standar semuanya, dokumen-dokumen saya bikin standar. Se-Indonesia tuh? Se-Indonesia. Tahun 2007 ada bukunya. Dan saya cetak banyak untuk PAC didistribusi sampai ranting dulu. Jadi kita bagi ke tingkat kecamatan ya? Iya. Bayangin aja kecamatan itu kan 7.000 ya kalau nggak salah. Tambah ranting itu kita cetak buku banyak. Kita bagiin pedoman standarisasi itu. Dari situ saya perbaharui tahun 2007 itu. Saya perbaharui ketika saya balik lagi jadi kepala sekretariat, saya perbaharui, saya sesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu. Kemudian saya bikin SOP, jadi saya bentuk sistem organisasi sekretariat. Saya bikin SOP setiap bidangnya. Kemudian saya konsultasi dengan konsultan yang memang tahu betul soal sistem manajemen mutu. Kemudian saya konsultasi, ada perbaikan-perbaikan. Gini loh, kalau ISO itu harus apa yang tertulis itu yang dilaksanakan, apa yang dilaksanakan itu yang ditulis. Jadi
kita ini sebenarnya justru untuk mendukung, mempermudah kerja-kerja kesekretariatan sebenarnya dengan adanya ISO. Karena kita dibuat untuk disiplin. Disiplin ya. Kalau mau ngeprint nggak ngeprint sembarangan, ada formnya sendiri. Kalau mau pengajuan barang ada formnya sendiri. Jadi tertib Pak. Jadi untuk memudahkan saya sebenarnya sih. Gitu. Akhirnya saya bertekad, oke, saya harus sampai ke ISO nih. Saya daftarkan ISO. Diaudit Pak. Diaudit oleh lembaga audit, ada eksternal, bukannya lembaga audit internal. Diaudit sampai akhirnya kita dinyatakan layak memenuhi standar mutu. Gitu. Tahun berapa tuh berarti itu dapat ISO? Pada saat Rakernas di Kemayoran itu saya 2005 masuk, sekitar 2017-an kayaknya Pak. 2017 ya. Nah, Bang Ipan kan ini banyak berkecimpung di partai ya, sampai sekarang masih berkecimpung di partai, masih mengurus partai lah, loyalitasnya itu tidak diragukan. Apa karena banyak aktivitas di partai sehingga mungkin berkeluarganya menjadi agak telat itu? iya betul. Nah ini mungkin bisa ceritakan bagaimana bisa bertemu dengan Jadi Nyonya dan itu gimana? saya ini anggota DPR jomblo selama 5 tahun. Oh, iya iya. Selama iya. jadi anggota DPR saya belum nikah Pak. Tapi pacarnya banyak. Oh. Pacarnya banyak. Iya. Nyonya. Iya. Oh, jadi sampai selesai masa bakti periode anggota DPR itu emang nggak keluarga ya? Belum? Iya, belum berkeluarga, makanya uang oke. pensiun saya lebih kecil daripada yang lain. Iya, Saya karena nggak nggak ada pensiun, keluarga. Pak, Iya. DPR RI. Iya. Itu karena nggak ada tunjangan anak dan istri. Pensiunnya berapa sih? Boleh sebutin? Boleh aja, orang itu kan pejabat publik kan boleh. Oh iya lah. boleh ya, 2.500.000. Tapi yang lain lebih dari itu. Iya. Saya dapat uang pensiun masih. Oke. Gitu. Nah, Nah, selama 5 tahun itu saya jomblo. Bayangin loh, bayangin nih. 5 tahun jadi anggota DPR, dengan bergelimang fasilitas kira-kira iya, gitu. punya jabatan Iya. luar biasa kan, DPR siapa yang nggak mau jadi anggota DPR? Iya. Gitu. Kawan banyak, duit ada, gitu kan, nggak punya beban di rumah kan, belum pernah ada, belum punya keluarga, gitu. Godaan banyak, iya godaan seperti yang Andi bilang itu tadi, banyak. Cuma kan dari kecil udah namanya anak Betawi, Iya. ditanamkan nilai-nilai agama. Banyakan ke masjidnya daripada ke tempat lain. Makanya kita kudu lempeng. Iya. Jadi nggak pernah ada urusan sama hukum. Alhamdulillah nggak. Sampai kemudian Setelah itu baru kepikiran bangun keluarga, nata hidup lah. Jadi saya telat nih nikah sama ini nikah tahun 2017. Gimana ceritanya ketemu dengan Nyonya nih? Apakah dulu staf di partai atau apa? Saya 3 kali ketemu saya ajak kawin. Oke. Iya. Jadi pertama kali ketemu itu di ruang Pak Jarod di Balai Kota. Pak Jarod masih gubernur. Jadi isi saya itu aktif di ini majalah Betawi. Karena bapaknya Betawi juga. Kemudian ketemulah, saya kan sering ke tempat Pak Jarod lah dulu ya. Gitu, sering main ke Balai Kota. Nah, kemudian pada saat lagi makan siang di situ sama Pak Jarod, datang dia wawancara Pak Jarod, terus kata Pak Jarod, ini Pak Irfan tokoh Betawi juga nih kata Pak Jarod. Gitu. Kenalan lah saya di situ. Kenalan, ketemu pertama, ketemu kedua di dekat DPP di Megaria, ketemu 3 di depan kantornya di Danmogor. Ketemu ketiga kalinya saya langsung, lo punya pacar nggak, saya bilang gitu. Tembak aja ya. Iya, Betawi namanya juga. Mau kagak kan gitu. Udah, lu punya pacar nggak gitu. Dia bilang temen deket sih ada gitu. Temen deket doang gitu. Udah langsung saya bilang, lu mau nggak kawin sama gua? Gitu aja. Saya bilangnya gitu aja, bukannya aku mau pacaran. Aku mau, kamu mau nggak gitu. Aku kamu kagak, nggak ada rumusnya. Gua lo gitu nggak ada. ya. Saya bilang, lu mau nggak kawin sama gua? Gitu. Udah diem, nggak bisa ngomong dia, sampai pulang kagak ngomong dia. Terus berapa hari jawaban itu ada? Lama. Oh. Lama. Kalau saya tanya, jawabannya istikharah.
Dia bilang, lu beneran isi koro apa kagak nih? Dia bilang gitu. Lama berbulan-bulan itu. Oh, berbulan-bulan. Iya lama berbulan-bulan. Sampai pada akhirnya ya udah memutuskan oke. Berapa lama tuh berarti? Ada setahun? Ada kayaknya. Oke. Ada kayaknya. Tahun 2000. Ya hampir setahun lah ya. Jadi setahun itu menunggu atau memang Ya ada komunikasi. Ada komunikasi tetep. ya. Oke. Ada komunikasi WA. Tapi kadang-kadang suka begitu WA setengah dijawab. Iya. Biasa perempuan kan. Iya. Juga paham. Iya. Nah kita Betawi gitu. Ajar Mau terus. kagak? Iya. Kita. Mantan DPR punya pensiun. Iya. Ya udah saya putuskan. Ya udah kalau mau lanjut gitu ya saya bilang. Akhirnya udah. Alhamdulillah. Nikah. Alhamdulillah. Udah sekarang udah punya putra kan. Satu ya. Ya. Iya. Gitu. Bang Ipan pernah nggak ada pengalaman dalam hidup yang kemudian menjadi titik balik hidupnya tuh? Pengalaman hidup ini ya yang jadi titik balik sebenarnya ya mungkin pada saat saya bekerja di itu kali ya di kan pernah pramuniaga. Pada saat itu lagi krismon kan. Pada saat krismon pada saat pramuniaga itu saya termasuk yang diandalkan. Saya megang departemen 4 namanya. Departemen 4 itu kan saya di toko alat stationery. Alat stationery saya megang departemen 4 itu elektronik. Nah, saya tuh otodidak belajar elektronik waktu itu mesin Amano. Jadi saya diandalkan untuk itu. Nah, ketika itu pada saat itu mau lebaran. Mau lebaran itu diminta untuk masuk. Ini jangan ditiru ya buat yang lain ya. Saya waktu itu menjadi seorang pembangkang waktu itu. Jangan ditiru ya. Nah, ketika itu perusahaan memutuskan suruh masuk untuk lebaran. Nah, karena saya masih muda, jiwanya masih bergejolak gitu kan. Saya nantangin, saya nggak mau masuk, saya bilang gitu. Lebaran itu waktunya kumpul sama keluarga, saya bilang begitu. Di saat lebaran itulah saya ketemu silaturahim sama keluarga saya yang dari jauh-jauh. Gitu. Ntar lu dipecat, kata dia bilang gitu kan. Nanti kamu dipecat, gitu. Nggak masalah, saya bilang. Saya sampai sombong nih pada saat itu. Gue ini anak Betawi, kontrakan bapak gue banyak, padahal nggak punya kontrakan. Padahal nggak punya kontrakan, belagu aja nyomor aja pada saat itu kan. Ya pokoknya Betawinya keluar lah. Iya, Betawinya keluar. Pecat aja gue bilang. Gue ini kerja di sini, gue bukan nyari duit, gue bilang. Gue di sini belajar, saya bilang begitu pada saat itu ke kawan-kawan yang di situ. Gue di sini belajar, gue bukan nyari duit. Gue mah nggak perlu, gue bilang gue duduk ongkang-ongkang aja udah dapat dari uang kontrakan, gue bilang begitu. Padahal jujur aja nggak punya kontrakan, benar-benar nggak ada. Gila dipanggil benar-benar dipecat. Dipecat, tapi sejak itu saya bertekad bagaimana saya harus maju. Gitu. Akhirnya ya itu perjalanan saya. Akhirnya Alhamdulillah ya itu jadi titik balik ya. Akhirnya misalnya OB dikasih uang transport 200 pun diambil aja. Ambil aja gitu. Ya pada akhirnya Allah kan memberikan jalan untuk kita gitu kan. Yang penting kita mau berusaha, betul-betul berusaha. Kalau moto hidup Bang Ipan sebenarnya apa sih? Saya nggak neko-neko sih sebenarnya. Yang penting mengalir aja seperti air. Kalau air itu kan fleksibel. Bagaimana tempatnya? Ketika ada aliran sungai, kemudian di sana membentuk sebuah tempat, dia akan ngikutin, menyesuaikan. Ditaruh di ember ya bentuknya kayak ember. Gitu. Ya saya ngikutin aja, ngalir aja. Gitu. Ada nggak obsesi hidup Bang Ipan yang masih harus dikejar gitu? Sebenarnya saya udah bersyukur ya, jadi anggota DPR aja. Bayangin Pak, dari OB nggak pernah kebayang. Ya bapak saya bukan politisi, bukan anak gubernur, bukan anak wali kota, bisa jadi anggota DPR. Pernah saya di DPR itu, karena kan waktu saya jadi anggota DPR umur 33, orang kan pada heran, ini anak masih muda kok udah bisa jadi anggota DPR. Disangkanya tuh saya anak gubernur, anak pejabat, sama kawan-kawan kolega di DPR. Pan lu anak gubernur ya, anak bupati gini. Enggak, bukan, saya bilang gitu. Kok bisa sih gitu, pada heran lah ceritanya mereka itu. Sangkanya itu saya anak
inilah pejabat politik lah ya. Nggak ada, saya bilang. Saya benar-benar dari bawah, saya bilang gitu. Nah, banyak cerita lucu juga di DPR karena saya masih muda. Kemudian ya penampilan saya kan biasa aja ya. Maksudnya kadang-kadang saya pakai jas, kadang-kadang saya pakai kemeja biasa. Nah, ketika mau masuk ke dalam ruang rapat, ini cerita waktu di DPR nih. Mau masuk ke ruang rapat, dijaga sama Pamdal, satpamnya di DPR. Maaf mas, nggak boleh masuk mas, khusus anggota DPR. Wah. Saya bingung, lah saya anggota DPR nggak boleh masuk. Saya bilang sama dia, tapi saya ngomongnya baik-baik sama dia. Mas, saya bilang, saya bisikin, mas, saya anggota DPR, saya bilang gitu. Oh pak, siap mas. Karena dia nggak nyangka saya anggota DPR, karena masih muda. Pakaian saya nggak pakai jas, saya cuma pakai kemeja aja. Gitu. Itu sebenarnya ruangan apa itu yang akan ruang rapat komisi 2 waktu itu. Oh, jadi rapat tertutup waktu itu. Rapat tertutup. Iya. Biasa saya keluar dulu, sholat gitu kan, makan. Cuma saya nggak pakai jas, memang saya cuma pakai kemeja aja. Nah kan TA itu kan tenaga ahli DPR itu kan lebih keren dari anggota DPR biasanya. Bajunya rapi-rapi kan. Saya enggak pakai kemeja, saya gulung gini kan. Ditahan, nggak boleh masuk sama Pamdalnya. Iya, nggak ditanya emang dikiranya siapa saya gitu nggak? Enggak. Saya cuma ngomongnya baik-baik juga. Mas, saya anggota DPR. Akhirnya boleh masuk. Iya. Apa katanya? Itu cerita di DPR dulu. Banyak saya sebenarnya cerita-cerita menarik. Apalagi itu misalnya? Ya ketika di komisi ini mungkin saya salah satu anggota yang banyak menempati komisi. Saya pernah di komisi 2. Saya pernah di komisi 5. Saya pernah di komisi 7. Karena saya paling muda, saya sering di BKO, istilahnya BKO. Jadi penugasan sementara. Saya pernah dipindah ke komisi 3, pernah dipindah ke komisi 1. Mungkin dilihat saya paling rajin. Karena memang saya sering rajin datang. Ngantor ya istilahnya ya. Iya. Kan kalau anggota DPR kegiatannya rapat dari pagi itu. Dari jam 9 udah sampai malam rapat. Nah, kadang-kadang ada rapat yang paralel. Di sini satu bentrok rapatnya antara komisi sama badan. Karena saya kan di komisi juga, di badan juga, badan legislasi. Gitu. Nah, mobilitasnya tinggi, kemudian tapi tetap datang gitu. Dan mungkin dilihat, wah nih jadi jangkar nih istilahnya gitu. Kalau di sana dulu istilahnya jangkar. Dipatok, lu pokoknya datang, diem di situ. Jadi saya yang sering ditugasin kemana-mana sama fraksi. Jadi saya banyak temennya lintas partai. Gitu, saya banyak teman-teman partai-partai lain sampai sekarang masih hubungan komunikasi ya. Iya. Bang Ipan kan termasuk orang yang dekat dengan ibu ya, dengan Ibu Meg. Nih ada cerita lagi nih. Ini bakal rame nih ceritanya. Gimana tuh? Nih, jadi waktu kunjungan ke luar negeri, kunjungan ke luar negeri itu, ya nggak apa-apa lah. Nanti saya di ini nama teman-teman anggota DPR, bodo amat lah. Kunjungan ke luar negeri, ada anggota DPR yang bawa istri, ceritanya. Ini pasti rame nih ntar. Bawa istri lah dia, pada bawa istri gitu. Nah kan bawa staf juga. Wah gayanya tuh luar biasa. So ibu-ibu sosialita gitu loh. Anggota-anggota DPR itu. Terus dia bawa istri jalan. Nah mereka pada foto-foto waktu itu ke Milan. Pusat fashion. Mode. Iya. Luar biasa itu. Namanya Duomo kayak kalau nggak salah ya di situ di Milan itu. Lagi pas sudah mau pulang lah itu ya. Sekarang mau belanja oleh-oleh. Di jalan, mungkin dipikirnya staf sama ibu-ibu itu. Saya disuruh-suruh, mas fotoin mas. Ya aja saya fotoin cepet. Wah dia ganti lagi, saya fotoin gitu. Mungkin ada staf yang lain yang ngasih tahu itu anggota kan. Malu sendiri tuh ibu-ibunya. Saya nggak bilang saya anggota. Iya. Ya sini bu, sini saya fotoin. Dia pindah lagi minta fotoin, fotoin aja. Orang saya juga. Ya saya nggak niat belanja juga kan mahal-mahal itu kan. Ya udahlah saya lihat aja gitu kan jalan. Dan kebetulan sendiri juga nggak ada gacoannya juga kan. Nggak ada punya pasangan kan, masih jomblo. Gitu. Saya fotoin dia pose rame-rame. Nggak tahunya dikasih tahu itu anggota juga. Bang Ipan, ini kan Bang Ipan termasuk yang dekat lah dengan ibu lah, dari kepala sekretariat pasti punya pengalaman yang menarik nggak, yang sangat berkesan dengan Ibu Megawati gitu? Ada.
Jadi pada saat itu mau kongres tahun 2005 di Bali. Di Bali ya. Okay. Ya, di Bali. Pada saat itu ibu memerintahkan supaya tidak ada duplikasi ID card. ID cardnya itu dilaminating, harus dilaminating. Jadi orang itu nggak bisa gandakan. Jadi kekhawatiran ibu itu ada peserta yang pakai ID card palsu, gitu. Terus, nah ini kan pesertanya itu kan dari DPD DPC se-Indonesia, bayangin 3 orang pengurus DPC KSB itu kali 500 DPC, berarti kan udah 1.500. Nah itu data masuknya lambat dari daerah, termasuk daerah-daerah yang timur itu kan agak lambat karena faktor komunikasi segala macam kan. Itu kadang-kadang signal susah di sana pada saat itu, sehingga data itu tidak bisa fix sebelum hari H sesuai jadwal. Saya mikir gimana ceritanya nih, data belum fix, kalau kita udah laminating kan, padahal di ID card itu harus ada foto, ada foto, ada nama. Kalau kita laminating gimana cara nempel fotonya? Apa di luar? Kan nggak mungkin, gitu. Bisa jadi duplikasi juga. Akhirnya saya ambil keputusan sendiri pada saat itu, saya bikin hologram. Hologram bentuknya apa? PDI Perjuangan lah ya. Saya pesan khusus. Tapi memang saya nggak ngomong, nggak bilang. Nah pada saat di Bali, udah nyampe di Bali, saya dicari-cariin waktu itu. Ibu marah katanya. Ibu marah karena ID cardnya ternyata nggak dilaminating. Waktu itu saya dicari-cari semua orang tuh, karena saya sibuk, mobilitas tinggi, cari-cari, ketemu. Jadi ID card itu kan harus dilaminating. Nah saya ambil kebijakan, dipakailah, saya pesan hologram khusus. Nah, ketika di Bali, saya dicari-cari tuh, ibu marah katanya, karena ID cardnya nggak dilaminating, karena perintahnya kan harus dilaminating. Udah pasrah lah saya, pasrah. Ya udahlah, saya pikir saya diomelin lah. Saya ngadep lah ke ruangan ibu, di kamarnya itu, ibu lagi di sanggul gitu. Terus ditanya, Irfan, ini kenapa nggak dilaminating? Kata dia gitu. Saya kasih argumen. Pertama, data yang masuk ke DPP itu lambat, gitu. Jadi nggak mungkin dilaminating tanpa ada nama sama fotonya, gitu. Terus waktunya sudah terlalu mepet. Saya bilang, saya kasih argumen lah ke ibu, gitu. Terus nanti kalau ada duplikasi bagaimana? Saya baru kasih tahu ke ibu waktu itu, Bu, saya bikin hologram yang orang nggak mungkin dalam waktu dekat bisa membuat seperti ini, saya bilang begitu. Ini hologram khusus, jadi mustahil orang bikin duplikasi ID card, saya bilang gitu. Oh begitu, gitu, iya, gitu, gitu. Ya udah, tapi kalau ada apa-apa nanti kamu tanggung jawab ya, gitu. Ibu bilang pada saat itu. Saya bilang, Bu, saya siap mundur dari kepala sekretariat kalau sampai terjadi apa-apa mengenai ID card ini. Saya bilang begitu pada saat itu sama ibu. Dan ibu menerima argumen saya gitu. Yang tadinya ibu marah. Ya. Terus kita kasih argumen yang rasional, ibu terima. Artinya sebenarnya ibu itu ketika diberikan argumen yang tepat gitu, ibu bisa menerima gitu. Enggak. Karena kan waktu saya dicari-cari itu dibilangnya ibu marah betul. Orang udah pada panik juga kali ya, ketemu marah ya. Kalau ibu ketemu udah marah gitu kan, panik. Nah, ternyata enggak juga. Ketika dikasih argumen yang benar gitu, ibu bisa nerima. Akhirnya enggak dilaminating, tapi dengan hologram itu, dan kongres berjalan lancar pada saat itu. Bang Irfan pernah nggak katakanlah mendapat sesuatu diberikan pemberian yang khas dari ibu? Baik kepada pribadi maupun kepada keluarga misalnya, atau apa? Enggak ada. Misalnya, pas Lebaran ada parcel khusus atau apa? Kalau itu kasih semua staf dikasih sama ibu. Bingkisan Lebaran kasih semuanya. Tapi yang secara khusus itu enggak. Ada. Semua dikasih. Pak Taufik juga ngasih ke staf semuanya. Bang Irfan, mungkin yang terakhir ini, sebenarnya cita-cita hidup Bang Irfan apa sih? Cita-cita apa ya? Cita-cita saya sebenarnya bagaimana memberi manfaat buat orang lain aja sih itu. Gitu. Kan
sebaik-baiknya manusia itu yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Nah, termasuk saya pencalonan sebagai bupati ini, bagaimana saya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Di eksekutif itu kan kita sebagai eksekutor, itu nyata kita bisa langsung membantu masyarakat. Kalau anggota dewan itu ada 575 orang. Oke, kita tampung aspirasinya, tapi belum tentu bisa dieksekusi. Karena kan latar belakangnya beda-beda, latar belakang komisi. Kadang-kadang teman-teman yang di komisi pertanian gitu belum tentu bisa membawa usulan program yang di komisi pendidikan, seperti yang tadi saya bilang, butuh sekolah misalnya begitu, belum tentu bisa gitu. Tapi kalau bupati dia bisa eksekusi langsung, namanya eksekutif. Ketika ada masyarakat butuh perbaikan jalan, ya dia bisa langsung anggarkan dari APBN, dari APBD-nya, langsung bisa eksekusi. Gitu. Lebih nyata, konkret lah untuk masyarakat. Nah, itu tujuan saya sebenarnya. Bagaimana? Kalau ya saya udah bersyukur lah, saya udah bisa hidup seperti ini gitu ya. Udah bisa nata hidup, udah istri udah ada, anak udah ada. Ya alhamdulillah, juga kehidupan juga alhamdulillah lumayan lah ya. Itu meskipun enggak ini juga. Ya apalagi yang mau saya cari gitu. Orang tua saya udah nggak ada juga. Udah nggak ada orang tua. Jadi apalagi? Ya udah, saya bagaimana kita memberikan manfaat buat masyarakat, itu aja sih. Oke, ada closing statement mungkin buat pemirsa Warta Ya, Kota? ini mungkin buat adik-adik ya, yang ini sebenarnya buat motivasi aja buat adik-adik, mahasiswa yang aktif di organisasi-organisasi, yang punya latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, strata kehidupan yang beda-beda ya, ekonominya. Tidak ada hal yang tidak mungkin terjadi sepanjang kita mau berusaha. Saya dari seorang OB tidak kebayang bisa jadi orang besar gitu, jadi anggota DPR RI gitu. Nggak pernah ada terlintas di kepala saya dulu. Bapak saya cuma cleaning service, saya juga OB gitu. Nah, artinya siapapun bisa meraih cita-cita setinggi langit itu. Makanya Bung Karno kan bilang, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau jatuh pun di antara bintang-bintang, kan begitu. Itu benar itu. Nggak apa-apa kita punya cita-cita setinggi langit, nggak apa-apa. Tapi prinsip nih buat adik-adik nih ya, ketika mengejar cita-cita, bekerja dimanapun lah ya, sesuai bidangnya itu, bekerja itu dengan tulus, gembira, jujur. Gitu. Saya selama kepala sekretariat Pak, itu godaannya luar biasa Pak. Itu kalau orang bupati, gubernur mau nyalon bupati ya, kadang-kadang suka ngasih sesuatu gitu, supaya saya bantu gitu. Ini saya ngomong bukan karena di depan kamera ini enggak, tapi tanya ke mereka apakah saya pernah menerima uang dari mereka. Saya nggak pernah mau Pak. Saya nggak pernah mau menerima uang dari mereka itu. Saya pikir itu tugas saya. Ketika ada berkas masuk ke DPP, ya udah saya proses apa adanya. Saya nggak mau menerima itu kemudian saya bantu dia untuk dapat rekomendasi, nggak ada, sama sekali nggak ada. Itu. Jadi integritas ya, kejujuran. Integritas itu penting. Iya. Makanya bayangkan, saya mungkin salah satu pertimbangan Ibu narik lagi saya ke DPP, udah pernah jadi kepala sekretariat, udah lepas, tapi ditarik lagi jadi kepala sekretariat. Itu kan artinya Ibu masih percaya sama saya. Saya nggak ada cacat lah ya untuk itu. Saya nggak pernah mintain uang ke orang daerah kok. Itu saya nggak pernah minta-minta gitu. Saya udah dikasih uang bulanan dari DPP, itu udah saya bersyukur. Gitu. Itu penting. Jadi buat adik-adik tuh, ya udah kejar cita-cita, pokoknya jujur lah, gitu. Jangan pernah, kejujuran itu kan mahal harganya. Gitu. Kita bisa dipercaya orang itu luar biasa. Jangan pernah mengkhianati orang. Gitu. Ketika kita udah dipercaya orang, kita totalitas. Gitu. Berikan pelayanan yang terbaik buat orang yang memberikan kepercayaan kepada kita. Gitu. Dan itu saya lakukan di semua bidang. Ketika saya jadi anggota DPR, saya nggak pernah neko-neko. Saya nggak pernah minta duit kutap sana-sana. Ya udah dikasih uang tunjangan sekian-sekian, kasih gaji sekian, makanya sering habis numpang lewat dulu buat konstituen. Jadi intinya itu buat adik-adik, semangat kejar cita-cita setinggi langit. Oke, terima kasih Bang Ipan. Demikian Sobat Warta Kota, ngobrol-ngobrol kita dengan Bang Ipan. Mudah-mudahan apa yang diceritakan beliau juga akan tercapai. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.